Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala rabbuna al-a'la ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sayyiduna habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam majlis yang penuh keberkahan ini, Al-Faqir Khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan juga jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang paling utama untuk meraih kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah, juga kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah pewaris kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita imani dan kita yakini bahwa tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul yang bakal datang sampai hari kiamat setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Tidak akan ada lagi nabi yang muncul, rasul yang muncul sampai akhir zaman nanti. Lalu siapa yang akan mengajak manusia kepada kesolehan, ketaatan, kepada hidayah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan seluruh umat ini masih berhak atas surga? Mereka masih berhak untuk dihindarkan dari neraka jahanam. Saudara-saudara kita yang terjerumus dalam perzinaan, saudara-saudara kita yang terjerumus dalam perjudian, saudara-saudara kita yang mereka terjerumus dalam mabuk-mabukan, yang terjerumus dalam kemaksiatan, mereka masih berhak untuk dirayu, untuk dirangkul, untuk dipegang dan dituntun tangannya mereka kepada hidayah Allah, kepada ampunan. Mereka berhak untuk mendapatkan surga Allah. Mereka berhak untuk dijauhkan dari neraka jahanam. Tapi siapa yang akan melangkah, mendekati, memperbaiki mereka, merangkul mereka, merayu mereka, membujuk mereka, sehingga hati mereka menjadi lembut, sehingga hati mereka mau menjadi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan kita tunggu? Apakah kita masih menunggu nabi-nabi baru atau rasul-rasul baru yang akan datang? Nauzubillah min dzalik. Disinilah Allah Subhanahu wa taala telah mewariskan kerja nabi. Walaupun risalah telah tertutup, kenabian telah tertutup, tapi umat ini dipilih oleh Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu, hanya nabinya saja yang bergerak untuk berdakwah, hanya nabinya saja yang membujuk umat, yang merangkul umat. Tapi mereka umatnya berdiam diri, tidak mengerti apapun, tidak bertugas apapun. Sedangkan kita memiliki tanggung jawab dan kerja yang luar biasa. Kita mesti menggantikan, meneruskan warisan Nabi kita yang mulia, mendatangi, membujuk, merayu, membujuk, merayu terus pada saudara-saudara kita. Inilah kerja kita yang utama. Jangan khawatirkan keperluan kita, wahai saudara-saudaraku yang mulia. Sesungguhnya dimanapun duta itu berada, seorang duta besar, seorang duta negara, dimanapun mereka bertugas, tidak mungkin duta itu akan pergi ke pasar untuk berbelanja akan makanannya.
Tidak mungkin duta itu akan berbelanja untuk pakaiannya dan kebutuhannya. Tidak. Pasti semuanya telah dicukupi, telah ditanggung oleh negara. Mengapa? Karena dia adalah utusan negara. Karena dia bekerja untuk negara. Karena dia adalah utusan negeri. Maka dia ditanggung segala keperluannya oleh negara. Begitu juga kita. Ketika kita bekerja dengan Allah, kita sebagai utusan Allah, menggantikan, meneruskan kerja Nabi, mewarisi kerja Nabi, maka keperluan kita akan dicukupi oleh Allah, ditanggung oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan disitulah kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memahamkan kita, memberi kita taufik untuk meluangkan sedikit waktu dan harta kita dari hidup yang kita cintai ini menuju kehidupan akhirat dengan bekal, dengan mewarisi apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.